Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di sepekan Arsenal kita, di mana di segmen ini saya membacakan berita yang ada di Arsenal ya, yang terjadi pada klub kesayangan kita ini selama seminggu terakhir. Cuman untuk video ini untuk 2 minggu terakhir karena memang nggak terlalu banyak berita ya, jadi saya kumpulin dulu sampai memang cukup untuk jadi satu video, karena saya nggak mau untuk bikin video hanya untuk bikin video gitu ya. Jadi memang supaya ada materinya lah gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, di segmen ini saya membacakan berita-berita yang sudah saya tulis juga di kolom community saya ya, jadi di community post. Jadi teman-teman kalau mau baca bisa ke community post saya, berita-berita ini sudah tertulis semua di sana. Ya, tidak berlama-lama, kita masuk dulu ke berita ringan kita ya. Berita ringan kita kali ini gosip yang sudah mulai. Ya, gosip transfer lah ya. Ini padahal jendela transfer masih berapa? Masih 3 bulanan lagi ya. Masih Januari. Ya, jadi masih agak lama sebenarnya. Tapi sudah mulai santer kita untuk berita transfer ini. Yang pertama itu dari Fabrizio Romano ya, tentang Ivan Toney yang minta dijual di tahun 2024. Masih belum tahu ini apakah nanti untuk dilepas di Januari 2024 atau di Juli Agustusnya. Jadi apakah memang di jendela musim dingin atau di jendela musim panas, karena sama-sama di 2024 gitu kan. Cuman di tengah musim atau di akhir musim gitu ya. Ini kita lihat nanti Ivan Toney ini juga dikejar oleh Chelsea ya, selain oleh Arsenal. Jadi diminati juga oleh Chelsea, cuman kita nggak tahu juga, karena kalau dari saya apakah ini cocok untuk kriteria Arsenal, saya masih agak ragu karena rekor dia kemarin sebagai ini ya, catatan dia sebagai kena disipliner karena judi, ini yang menurut saya agak meragukan gitu Ivan Toney. Untuk gosip yang lain kita ada untuk Pedro Neto dan Osimhen, yang menurut saya ya Pedro Neto masih memungkinkan ya, tapi kalau Osimhen menurut saya agak jauh lah ya, karena apalagi ini kemarin untuk secara gosip itu adalah untuk ditukar dengan Gabriel Jesus gitu ya. Ya kemungkinannya sangat kecil menurut saya kalau yang untuk Osimhen ya. Jadi untuk Pedro Neto menurut saya masih memungkinkan. Kenapa? Karena kita juga sedang mencari winger kanan sebagai pelapisnya Saka gitu ya. Jadi biar Saka ini sekali-sekali bisa diistirahatkan gitu. Nah, terus untuk berita ringan yang terakhir ini untuk Jack Wilshere ya. Jack Wilshere saat ini sedang negosiasi ya, sedang melakukan diskusi dengan klub Colorado Rapids dari MLS untuk menjadi head coach di klub tersebut ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, Colorado Rapids ini sama-sama punya keluarga Kroenke juga, jadi masih saudaraan lah sama kita gitu ya. Jadi masih saudara satu pemilik sebagai klub sepak bola itu di MLS. Itu Colorado Rapids ini punya keluarga Kroenke juga gitu. Jadi ya semoga sukses nih Mas Wilshere ya. Kalau dia memang nanti jadi pindah ke MLS, ke Colorado Rapids, ini berarti ini adalah debut manajerial dia di sebagai manajer senior ya. Untuk saat ini Wilshere kan menjadi manajer itu bagi klub U18 kita ya. Jadi manajer untuk tim U18-nya Arsenal, dan musim lalu berhasil membawa tim U18 ini ke final Piala FA Pemuda gitu ya, Youth FA Cup gitu ya. Memang cukup lumayan lah ya untuk sebagai pelatih tahun pertama ya, karena dia baru join di Arsenal sebagai pelatih itu tahun 2022 gitu. Jadi ya lumayan sukses lah ya untuk tim sebagai pelatih debutan
di tahun pertamanya gitu. Dan ya dibawa ke MLS oleh Kroenke menurut saya akan menjadi satu langkah berikutnya yang menurut saya cukup bagus bagi Wilshere gitu ya. Ya kita lihat nanti ke depannya gimana. Semoga kalau dari saya sih doa saya semoga sukses aja nih bagi Mas Wilshere ya. Oke, berikutnya kita untuk berita pertandingan. Untuk berita pertandingan saya juga udah sebenarnya ada video yang lebih mendetail ya untuk opini dan pendapat saya. Yang pertama ini kita mau ngomong untuk berita pertandingan itu Bournemouth kita 0-4 ya kemenangannya minggu lalu. Ini menjadi pertandingan yang membuka rekening golnya Kai Havertz karena dalam pertandingan ini dibantu ya saat itu dapat penalti teman-teman setimnya itu dari Odegaard ya waktu itu Odegaard ngomong ke Gabriel Jesus ngomong ke Saka untuk penaltinya tolong dikasih ke Havertz aja gitu. Jadi oleh rekan-rekan setim ini memberikan kesempatan bagi Havertz untuk menendang penalti supaya memberikan kepercayaan diri ya. Dan memang benar dari sejak gol itu akhirnya Havertz juga kemarin terakhir ya membukukan lagi 1 assist gitu. Jadi ya ini semoga kedepannya dari gol ini juga akan menambah lagi ya untuk gol dan asisnya bagi Kai Havertz gitu. Berikutnya untuk pertandingan Lens lawan Arsenal ya Liga Champions, pertandingan Liga Champions di mana ini menjadi kekalahan perdana Arsenal di musim ini untuk semua kompetisi ya. Kita kalah 2-1 di kandangnya Lens. Ini menurut saya memang kemarin Lens itu mainnya bertahannya sangat rapih, yang mungkin itu juga diemulasi oleh Arsenal ya, diulang oleh Arsenal, dipelajari untuk ketika melawan Manchester City gitu ya. Nah, tapi dari saya intinya adalah dalam pertandingan tersebut ya itu memang harus kasih jempol untuk Lens. Pertahanan mereka kemarin sangat solid dan goalkeeper mereka juga permainannya pas lagi kesurupan apa nggak tahu bagus banget. Jadi semua tendangan kita yang ke arah gawang berhasil diblok semua gitu ya. Yang terakhir untuk berita pertandingan ya kemenangan perdana Arsenal setelah 8 tahun kalah terus ya 12 kali kalah berturut-turut melawan Manchester City. Kemarin kita akhirnya bisa menang 1-0. Yang kalau dari saya ini adalah lebih ke pertandingan catur kelihatannya ya, kelihatan sebagai pertandingan catur antara dua grandmaster nih, guru dan murid ya. Karena memang pertandingannya ini kemarin benar-benar strategi sabar dari masing-masing pelatih, saling mencoba melihat siapa yang melakukan kesalahan duluan gitu kan, dan memang yang berhasil membuat satu kesempatan yang akhirnya bisa menciptakan gol itu Arsenal duluan. Dan dalam pertandingan tersebut kita juga berhasil menahan Manchester City ya, itu hanya bisa membuat 4 tendangan ke arah gawang dan hanya 1 yang on target gitu. Dan ini adalah angka terkecil untuk tendangan ke arah gawang oleh Manchester City selama dipegang oleh Pep Guardiola. Jadi ya ini Arteta ya lebih tepatnya memang kemarin berhasil mematikan strateginya Pep dan bermain sangat sabar lah gitu. Jadi makanya mungkin nggak terlalu kelihatan seru gitu ya, karena memang pertandingan kemarin itu benar-benar murni kalau menurut saya ini pertandingan strategi di lapangan tengah gitu. Ya ini kalau teman-teman tadi untuk berita-berita pertandingan tadi mau lihat pendapat-pendapat saya yang lebih detail boleh lihat di video-video saya sebelumnya tentang pertandingan tersebut ya, bisa dilihat. Yang terakhir kita untuk update tim ya. Update tim ini yang pertama kita untuk Thomas Partey dan Gabriel Martinelli yang sudah kembali dari cedera ya, dan bisa menyumbang keikutsertaan dalam gol nih kemarin waktu lawan Manchester City ya.
Itu kontribusinya kan dari Partey ke siapa dulu ya? Oh, Partey ke Tomiyasu, Tomiyasu ke Havertz. Havertz selalu menjadi asis ke Martinelli. Tapi sayangnya itu juga diikuti dengan cederanya Gabriel Saliba eh, dan Leandro Trossard. Jadi dua pemain kita cedera dalam pertandingan tersebut. Saliba itu cedera jempol kaki, sama Trossard itu ada cedera hamstring, di mana akibatnya dua pemain ini tidak bisa turun dalam pertandingan pertandingan di pekan internasional ya, di timnas mereka masing-masing. Jadi tidak batal dipanggil ke timnas mereka masing-masing. Satu lagi yang batal dipanggil itu adalah Bukayo Saka ya. Bukayo Saka itu kemarin dalam pertandingan melawan Manchester City akhirnya diistirahatkan karena dalam 3 pertandingan sebelum pertandingan Manchester City ini selalu ditarik karena kekhawatiran cedera. Jadi akhirnya kemarin waktu melawan Manchester City diistirahatkan, bahkan tidak dimasukkan dalam squad gitu. Jadi dalam daftar pemain cadangan juga nggak masuk Saka. Jadi benar-benar diistirahatkan, dan juga dilarang oleh Arteta untuk ikut timnas gitu. Walaupun dari FA kemarin bersikeras harus datang ke pelatnas ya Saka untuk diperiksa oleh dokternya FA. Jadi dari dokter dari timnas Inggris, dan memang kemarin akhirnya Saka datang ke pelatnas, dan setelah diperiksa langsung dipulangkan lagi. Jadi ya itu memang akhirnya Saka ini dinyatakan tidak fit untuk bisa ikut pertandingan. Semoga sih nanti pada saat pertandingan melawan Chelsea sudah bisa fit lagi ya. Cuman ya kita lihat. Yang pasti dari saya juga nggak perlu diburu-buru karena musim juga masih panjang gitu. Ya berikutnya kalau untuk cedera, tapi ini pemain kita yang ya masih pemain kita lah ya yang kita pinjamkan. Ini Kieran Tierney yang kita pinjamkan ke Real Sociedad ya. Ini kemarin dalam pertandingan melawan Athletic Club yang dimenangkan oleh Sociedad 3-0, itu Tierney itu mengalami cedera hamstring dan harus ditarik di menit ke-25. Dan dari assessment yang diumumkan ke media itu adalah dia cedera dan harus menepi kira-kira 3 bulan. Ya ini kalau dari saya amat sangat disayangkan ya, karena maksudnya kita kan meminjamkan Tierney ke Sociedad ini untuk dia bisa memperlihatkan kemampuannya supaya musim besok dia bisa dijual dengan harga yang lumayan lah ya gitu. Nah jadi ini juga merupakan pukulan bagi Tierney dan bagi Arsenal ya. Semoga sih dari saya lekas sembuh dan segera nanti bisa bertanding lagi dan bisa memperlihatkan kemampuannya sehingga nanti musim depan bisa dapat klub yang bagus lah Tierney ini gitu. Ya itu aja sih untuk berita sepekan Arsenal minggu ini. Ya, untuk teman-teman yang mungkin ada pendapat tentang berita-berita tersebut atau bahkan mungkin punya berita sendiri, boleh ditulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.